Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Yuga Aryono. Alamat emailnya adalah yugatunggal09@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Halo Kak Marta, saya Yuga. Saya seorang fotografer pemula dan sahabat jepret saya D5100. Mohon pencerahan untuk dua foto ini biar nggak shaky dan menjaga titik fokus. Terima kasih." Di sini dilampirkan dua buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Di sini ada dilampirkan EXIF-nya adalah f3,3, kemudian shutter speed 1/125 dan ISO 800 dan 1000. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kantor, kampus, ataupun komunitas dan lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh admin saya, dan juga buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk jasa fotografi, videografi, dan juga social media management bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Dan dari foto yang dikirimkan oleh Yuga, di sini sebenarnya cukup menarik ya, modelnya cantik, dan juga mungkin ada sedikit detail yang perlu dikoreksi adalah mungkin di bagian rambut, karena biasanya kalau sudah lama foto di dalam lokasi outdoor seperti ini, rambut harus diperhatikan karena di bagian poni ini agak sedikit berantakan gitu ya. Jadi biasanya harus berkala dirapihkan. Mungkin juga sudah mulai berkeringat kalau saya lihat di sini. Tapi di sini kalau saya lihat dari secara komposisi sebenarnya tidak terlalu bermasalah, artinya komposisi di sini aman-aman aja karena Yuga mengambil komposisinya juga center-center aja. Mungkin pemilihan detail di background bisa dirapihkan, tapi di sini kalau saya bilang masih termasuk dalam kategori aman. Dan di foto yang pertama, di sini kalau saya lihat memang penggunaan depth of field-nya cukup sempit ya. Di sini bisa dibilang kalau memang menggunakan f3,3, bagian tangannya ini memang sudah terkena depth of field ya, artinya ada sedikit lebih blur. Kemudian di bagian mata kalau menurut saya tidak begitu tajam, tapi yang tajam itu adalah di bagian dada mendekati pundak sini ya. Jadi artinya ada beberapa detail yang menurut saya lebih tajam dibandingkan dari bagian wajah. Dan di sini kalau saya lihat sebenarnya kalau dari settingan yang agak saya khawatirkan adalah settingan ISO-nya tersebut. Jadi settingan ISO-nya cukup tinggi di angka 800 dan 1000. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar fotografi dan mungkin masih penasaran tentang triangle exposure, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya yang membahas mengenai triangle exposure. Jadi biasanya dalam settingan triangle exposure itu saya paling sering menghindari settingan ISO yang terlalu tinggi. Karena settingan ISO yang tinggi itu biasanya menimbulkan noise yang berlebihan, dan biasanya noise ini mengganggu ketajaman dari foto yang akan kita hasilkan. Jadi harus hati-hati banget nih dengan settingan ISO-nya. Kalau memang ruangan tersebut agak sedikit gelap, bagaimana kalau coba dengan menggunakan tripod. Jadi pemotretannya coba gunakan tripod. Jadi di dalam fotografi itu banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketidaktajaman dari foto yang kita hasilkan. Pertama adalah tentang aperture atau depth of field itu sendiri. Artinya di sini kalau kita salah menggunakan aperture, misalkan terlalu sempit atau dia meleset gitu ya, otomatis area yang kalau kita foto orang kan paling penting di mata ya, di mata, di wajah. Kalau kita meleset biasanya bagian mata jadi kelihatannya kurang tajam. Dan kedua adalah si shutter speed sendiri. Kalau tadi shutter speednya saya lihat 1/125 itu sebenarnya cukup aman ya. Tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi boleh disetting di atas 1/125 detik. Kemudian ISO itu juga penting. ISO kalau kita setting terlalu tinggi otomatis hasil foto yang kita hasilkan juga tidak begitu tajam karena terganggu oleh noise-nya tersebut. Jadi solusi yang bisa ditawarkan pada saat menghadapi kondisi seperti itu, yang pertama adalah menggunakan tripod ya. Tripod di sini kita bisa menurunkan ISO-nya dan juga mungkin shutter speed bisa diturunkan sedikit. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan tambahan lampu flash.
Di sini teman-teman bisa menggunakan lampu flash atau bisa juga menggunakan continuous light. Jadi dari lokasi pemotretannya coba cari lokasi yang mungkin bisa lebih mendukung supaya pencahayaannya lebih bagus. Nah di sini mungkin teman-teman agak bingung ya, kok kayaknya ada beberapa teman-teman saya yang menggunakan ISO tinggi fotonya nggak apa-apa aja tuh. Nah sekarang ini kembali ke selera masing-masing, karena ada kalanya nih kalau di foto-foto zaman dulu yang kita kenal itu bukan noise tapi adalah grain. Grain itu adalah karakter dari film. Jadi biasanya bintik-bintik yang berupa grain itu biasanya ada beberapa fotografer yang memang suka banget dengan grain, jadi memang sengaja ditampilkan seperti itu. Dan bentuk grain ini dalam era digital kita sebutnya sebagai noise. Jadi kalau memang teman-teman memiliki selera yang, oh saya memang suka kok bentuk fotonya yang agak ngegrain gini, agak-agak noise-nya tinggi supaya kelihatannya ada unsur filmnya atau apa. Nah itu sebenarnya kembali ke selera si fotografer sendiri ya. Tapi kalau kita bicara baru belajar fotografi, kita ingin mendapatkan foto yang smooth, foto-foto yang tidak terlalu banyak noise-nya, silahkan menggunakan ISO yang lebih rendah. Dan biasanya pemilihan ISO tinggi ini juga kita harus pertimbangkan dari segi sensor kamera yang kita gunakan. Karena kalau teman-teman mungkin pernah nonton di video saya sebelumnya yang membahas mengenai sensor-sensor kamera, dan di sini teman-teman bisa cek di video saya ini juga. Dan di situ biasa saya jelaskan kalau foto itu sangat bergantung dari sensor kamera yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kamera katakan full frame, kemudian kita set ISO-nya tinggi, nah performa high ISO-nya itu berbeda dengan kamera dengan sensor yang lebih kecil. Artinya biasanya kalau kita menggunakan kamera bersensor lebih besar, high ISO performance-nya akan lebih baik dibandingkan kamera-kamera yang menggunakan sensor yang lebih kecil. Nah, kira-kira tadi tips saya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar fotografi, itu wajib banget dan penting banget untuk paham tentang triangle exposure, karena itu adalah kunci utamanya dalam fotografi ya. Dan di sini mungkin saran saya lagi nanti untuk pemotretan berikutnya mungkin bisa dieksplorasi lagi dari segi lightingnya. Karena di sini kalau saya lihat fotonya kan lebih banyak yang kayak soft light, mungkin ada di teras atau apa. Nah, coba bermain di pagi hari. Jadi biasanya ini mungkin bisa tips juga buat teman-teman sekalian. Cobalah belajar bangun pagi dan juga coba memotret mulai dari pagi hari, karena pagi hari itu cahaya itu sangat-sangat membantu kita untuk berlatih ya. Karena kita bisa melihat, oh kalau cahaya datang dari samping itu kayak gimana, shadow-nya seperti apa, bagaimana tentang white balance-nya, bagaimana kita mengenal cahaya kalau pagi hari itu warnanya lebih warm dibandingkan siang hari yang putih gitu ya. Jadi cobalah mulai belajar mengenal cahaya itu sejak kita memulai di pagi hari. Karena pagi hari sampai katakan jam 9 atau jam 10 kita bisa mendapatkan guru lighting itu dari matahari yang ada di sekitar kita. Karena di sini kita nggak perlu sewa studio, tapi kita bisa exploring banyak hal. Dan juga mungkin kalau teman-teman butuh tambahan, coba beli reflektor. Jadi di sini kita coba manfaatkan reflektor dulu supaya foto yang kita hasilkan bisa menggunakan fill-in light dari reflektor tersebut. Oke, nah sekarang saya ambil kesimpulannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi ngedengerin dari awal terus bingung apa sih kesimpulannya, jadi kalau buat fotografer pemula nih apa sih poin-poin yang harus kita perhatikan. Nah, saya coba rangkum dalam 5 tips buat teman-teman pemula fotografi supaya teman-teman nggak bingung lagi pada saat belajar fotografi. Yang pertama adalah gunakan kamera apapun yang kamu punya di sini. Walaupun tadi saya menjelaskan mengenai sensor yang berukuran besar atau sensor ukuran kecil, memang biasanya selalu sensor yang lebih besar akan lebih bagus. Tapi bukan berarti kita harus menggunakan atau kita harus belajar dari sensor besar dulu. Nah, coba gunakan, maksimalkan alat yang kita punya dan kuasai benar-benar sehingga kita bisa mengerti fotografi seutuhnya. Yang kedua adalah coba pelajari teori-teori dasar fotografi. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu teori-teori dasar fotografi apa aja, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Ini link untuk teman-teman mengenai teori dasar fotografi triangle exposure, dan juga teman-teman bisa belajar mengenai teori komposisi. Dua teori ini adalah dua teori yang paling basic buat teman-teman pelajari pada saat baru memulai fotografi.
Yang ketiga tipsnya adalah bangun di pagi hari dan belajar dari matahari. Jadi buat teman-teman yang belum begitu mengerti tentang cahaya, belum begitu berkenalan dengan cahaya, wajib bangun pagi hari dan coba pelajari matahari yang ada setiap harinya. Karakternya seperti apa, bagaimana kita mengatasinya, dan di situ teman-teman bisa belajar banyak hal. Tips yang keempat adalah belajar dari kesalahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini masih mengalami beberapa kesalahan atau teman-teman juga masih kayak, aduh kayaknya nggak pinter-pinter nih, nggak bisa-bisa, jangan nyerah. Yang pasti yang keempat itu adalah belajar dari kesalahan kamu yang pernah kamu buat, karena dari situ kamu akan tahu dan akan mengkoreksi kesalahan yang sudah pernah kamu buat. Nah, tips yang kelima adalah jangan cepat puas, karena biasanya dalam fotografi banyak sekali fotografer pemula yang mungkin baru tahu ilmunya dikit-dikit aja, baru tahu itu aja, tapi udah merasa seperti udah paling jago di dunia gitu. Dan di sini harus dihindari, karena biasanya kalau kita sudah angkuh, kita merasa bahwa diri kita itu udah yang paling jago, biasanya kita malah akan miskin terhadap ilmu. Jadi yang kelima adalah teman-teman harus tetap belajar dan juga berlatih. Semakin kita berlatih, semakin banyak permasalahan yang kita ketemukan, otomatis kita akan semakin naik level terus-menerus. Nah, demikian tips-tips fotografi buat teman-teman yang baru belajar sebagai pemula fotografi di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dan juga mungkin ingin mengirimkan fotonya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye!